praktek gitu. Wah ngiring kenapa? Itu. Allah. Siapa jadinya bukan payun? Sholat itu tergantung wudhunya juga. Ya. Bagusnya sholat juga tergantung pada bagusnya wudhu. Terus bacaan Quran, zikir, sholawat, doa. Nah, itu didorong oleh wudhu. Wudhu itu adalah mempercepat sampainya amal ke hadrat Allah. Wudhu itu mempercepat diijabahnya doa. Wudhu itu menjaga kita dari segala musibah. Wudhu itu juga mempercepat proses pembersihan dari pengaruh-pengaruh dosa di tubuh kita. Maka orang-orang soleh selalu menjaga wudhu. Kata wudhu lagi. Ada seorang sahabat lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si anu jatuh dari kuda, celaka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah dia punya wudhu? Sahabat kaget, kok ada hubungan apa dengan wudhu? Kata Nabi, selama dia punya wudhu, seseorang berwudhu maka tidak akan dicelakakan. Baik selamat, ya, terutama bahaya, wilayah bahaya. Sekarang punya wudhu. Nah, dan juga sekarang wudhunya diijazah, ya. Setiap air wudhu kena kepada anggota badan kita, maka jika kita wudhunya benar dengan hadir hati kita kepada Allah, maka semuanya dosa-dosa yang ada di tubuh kita terbawa oleh air wudhu. Setiap percikan dari air wudhu dan mandi besar dalam hadis, percikannya itu diciptakan oleh Allah malaikat. Setiap percikan, kalau ada 100 percikan, 100 malaikat, kan? Yang malaikat tersebut lalu mandi di lautan rahmat yang Allah ciptakan, langit di lautan rahmat. Setelah itu malaikat tersebut mengibas-ibaskan sayapnya setelah mandi. Lalu setiap percikan dari sayap malaikat tersebut Allah ciptakan lagi malaikat. Masya Allah. Seluruh malaikat yang diciptakan dari percikan air wudhu itu semua memintakan ampunan dan kasih sayang Allah untuk yang wudhunya, untuk yang mandinya. Maka air wudhu itu jangan dikeringkan dengan handuk, dan mandi besar jangan dulu dikeringkan dengan handuk, tapi ini dulu. Diprak dulu, diprak dulu, agar jadi apa? Malaikat yang membacakan, memintakan ampunan sampai hari kiamat tuh malaikat memintakan ampunan. Allah ya kasih sayang baru silakan keringkan ya dengan aduk. Nah, itu cara. Lalu kecuali perempuan yang lagi head dan yang lagi nifas itu tidak bisa wudhu, tidak bisa, ya, karena masih head, masih nifas. Dan mandi besar, jangan. Praktek wudhu yang bagus menghadap kiblat. Praktek wudhu yang bagus juga menghadirkan niat kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menerima wudhu ini dan agar Allah membersihkan semua dosa-dosa yang ada di diri kita, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan hanya dari anggota wudhu saja ketika wudhunya baik. Nah, praktek wudhu yang bagus harus dimulai dari membersihkan tangan, bersihkan tangan agar air yang ada di tangan untuk membasuh wajah dan sebagainya semua sudah dipastikan suci. Sambil berdoa dan mensyukuri atas kebaikan Allah menciptakan air yang bersih dan yang suci. Nah, wudhu yang bagus juga harus diperhatikan, ya, adalah
basuhannya 3 kali. Dan setiap basuhannya digosok-gosok. Wudu yang bagus dalam mengusap rambutnya semuanya. Wudu yang bagus, kan? Semuanya. Wudu yang bagus juga dimulai setelah ini berkumur. Dan pakai apa ini? Siwak. Nah, ini harus kayak pakai ininya kayak sikat gigi, bikin kayak sikat gigi. Karena siwak itu ada keistimewaan lidah. Mulut jadi berkah, doa jadi dijabah. Dan ini dan gigi jadi kuat. Dan bau jadi hilang. Di sini dah ada apa ini sembunyi? Kita nggak tahu. Dan ini akan jadi nasihat. Siapa yang kurang nasihat, bacaan Qur'annya kurang nasihat, ya? Kalau ngomong kurang nasihat, ya? Ini berpengaruh juga kepada kesehatan dan keberkahan. Kita ingin didengar oleh orang lain ucapan kita, kan? Kadang-kadang orang mengucapkan walaupun ya, pangkatnya tinggi, orang lain tidak mau dengar. Ya, ada orang yang pangkatnya juga RT bukan segala bukan, tapi betul-betul disimak oleh siapa yang mendengarnya. Ini ada keberkahan di mulutnya. Salah satu yang menjadi penyebab adalah siwak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membahas tentang faidah-faidah bersiwak sangat banyak. Sikat gigi boleh kita lakukan dengan yang bersiwak juga, ya agar dapat pahala. Tapi siwak kayak gini juga harus punya, ya. Harus punya siwak. Nah, ada dulu perang apa namanya? Perang Khaybar dulu di Madinah. Rasulullah SAW. Perang Khaybar terjadi. Kayu arok. Ya, tidak mampu menembus benteng yang banyak. Yahudi. Bentengnya banyak sekali. Satu benteng aja nggak bisa ditembus oleh para sahabat tadi. Nah, kalau para sahabat tadi, kalau kemenangan tidak datang dari Allah, tidak hanya pikir dari ya, pikir digunakan semampu mungkin pikir ini akal ini, tapi kan orang-orang yang punya Allah, ya, orang-orang yang punya Tuhan yang hak, pikirnya jauh lebih kuat dari fikirnya, ya, pikirnya jauh lebih kuat. Itu para sahabat Nabi berkumpul. Kenapa ini tidak bisa mengalahkan mereka kaum Yahudi, tidak bisa membuka itu gerbang teori. Kenapa? Pertolongan Allah tidak datang. Coba evaluasi semuanya, introspeksi diri. Barangkali di antara kita ada yang tidak melakukan yang wajib, perintah Allah. Pikir semua para sahabat Nabi, ulama, orang soleh, taat, mengerjakan perintah Allah dengan sempurna, menjauhi larangan Allah dengan sempurna. Coba barangkali kita berpikir siapa di antara kita yang melalaikan yang wajib. Semua merenung, gak ada. Kami semua menjauhinya. Siapa yang berani melakukan yang haram, merenung siapa? Gak ada. Kita menjauhinya. Yang wajib kita melakukannya. Sekarang siapa di antara kita yang tidak melakukan sunnah Nabi? Sholat, yang lainnya, coba sunnah Nabi, merenung semuanya. Ada yang tidak kita lakukan. Apa? Bersiwak. Sunnah ini dilakukan, sunnah ini, semuanya sunnah dilakukan. Bersiwak tidak dilakukan. Barangkali karena kita meninggalkan bersiwak sehingga kita tidak bisa mengalahkan musuh Allah. Bagaimana sekarang? Sekarang itu
ini pohon-pohon ini ada pohon arok namanya, ya, pohon arok. Tebang pohon arok. Di sana ada pohon arok. Tebang. Ya. Ternyata ada mata-mata dari pihak kaum Yahudi. Akhirnya sahabat langsung ini bersihkan gigi semuanya. Ini mata-mata ini rupanya apa? Persepsinya lain. Ini pasukan Muhammad ini sedang mengasah gigi, saking geramnya sehingga nanti ya mau apa? Mau gitu kan? Ayah lapor ke pimpinannya. Sekarang ini pasukan Muhammad sekarang semuanya lagi mengasah giginya. Dari sisi itulah mereka jadi drop. Mereka kaum Yahudi jadi drop. Akhirnya langsung pasukan dikerahkan lagi. Serang benteng kaum Yahudi. Serang. Kalah kaum Yahudi itu. Sampai kemenangan ada di pihak muslimin. Gara-gara apa? Kan kita tidak berpikir ke sana. Padahal pertolongan Allah. Ya kan? Nah, kita tauhid yang kemarin. Kalau kenapa ya masalah tidak selesai-selesai? Kenapa? Benahi hubungan dengan Allah. Benahi hubungan dengan Rasul. Barangkali ada yang wajib yang kita lalaikan. Salah satu yang bisa menghalangi kemenangan adalah meninggalkan yang sunnah, apalagi yang wajib. Di antara yang mengakibatkan kerugian, termasuk sakit, termasuk kecelakaan, termasuk hancurnya perekonomian, hilangnya harta, rizki, di antaranya apa? Meninggalkan sholat yang 5 waktu. Bisa dirasakan coba. Nanti suatu hari kita akan kehilangan rezeki, kehilangan keuntungan. Boleh jadi kita usaha bisnis, wah hasilnya banget, tapi ketipunya juga kebangetan. Ketipunya bermiliar-miliar, kan? Nah, pahami oleh kita. Di antaranya apa yang cepat bisa menghancurkan rizki yang Allah berikan kepada kita adalah meninggalkan salat. Kedua, yang bisa menghancurkan rizki kita, bahkan bisa memendekkan usia, berzina. Berzina ini bisa menghancurkan rizki dan bisa memendekkan usia. Dipendekkan usia. Bukankah semua sudah ditetapkan oleh Allah? Sudah, semua ditetapkan oleh Allah. Ketetapan Allah tidak berubah. Kok ada pendek? Ada juga panjang. Seperti mana? Kan? Seperti silaturahmi. Kata Nabi, "Man arada ayyusa'a fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umri falyaksir rahimahu." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan yang ingin dipanjangkan umurnya, maka silaturahmi. Nah, kita kepala desa ingin panjang umur, ingin lapang rezeki, rajin silaturahmi. Datangi tokoh-tokoh masyarakat, datangi, ya. Silaturahmi dengan semua kalangan, ke masjid-masjid, kan? Ada sholat Jum'ah ikut di sini, gitu kita kepala desa. Jumat ini ikut di sini, Jumat ini ikut di sini, ikut di sini, ikut sini, silaturahmi terus. Dengan silaturahmi kemarin dibahas, jika tak kenal maka tak sayang. Dengan silaturahmi akan sayang siapapun. Namanya silah. Silah itu connect. Silah itu apa? Connect. Rahmi? Kasih menyambung kasih sayang. Kalau udah kasih sayang, yang tadinya antipati kepada kita akan simpati. Kadang Buya suka kaget. Anehnya apa?
Banyak pejabat yang ingin dipilih oleh rakyatnya, tapi kenapa dia tidak mau silaturahmi kepada rakyatnya? Kan aneh. Kalau ingin dipilih oleh rakyatnya, tidak harus mengandalkan duit, ya kan? Hatinya dulu ditanam kasih sayang dan cinta kepada kita. Apa yang bisa menjadikan seseorang cinta diantaranya adalah silaturahmi. Cuma say hello, ikat itu. Tapi usahakan ikhlas, bukan karena ingin dipilih. Jangan begitu kita ingin dipilih, baru ada gerakan silaturahmi. Salah. Kalau itu udah ikhlas tuh, kan? Bukan begitu. Dari sekarang kita menjalankan perintah Allah karena Allah, silaturahmi. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Begitu? Datang ke rumah-rumah masyarakat, apalagi orang-orang yang sakit, apalagi jompo-jompo, datangi. Pokoknya harus disisihkan waktu. Terus keliling, perhatikan, gitu kan, kebutuhan masyarakat, apalagi yang terpencil. Jangan merasa dianaktirikan. Nah, biasanya kadang-kadang kita orang ini suka mementingkan yang enteng menurut kita. Ini daerahnya di kota nih, kan? Oh, ini mah aksesnya enak, pakai mobil dan sebagainya. Ke situ aja terus silaturahminya. Sementara yang terpencil dianaktirikan. Maka kita tidak akan ada di hati mereka. Kita tidak akan ada di hati mereka. Ya? Jika kita ingin ada di hati mereka, kunjungi oleh kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dikatakan oleh sahabat, salah satu kegiatan Nabi adalah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushai'u janaizahum wa la yahtiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwa. Akhlak Nabi itu hari-harinya diantaranya mencintai orang-orang fakir, miskin, dan sering duduk bersama mereka. Melayat orang-orang fakir, miskin yang sakitnya. Menguruskan jenazahnya. Bertakziah kepada ahli jenazahnya. Menjajab jenazah ke kuburannya. Siapa? Orang miskin. Dan Nabi, kan, di mana idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau Nabi diundang oleh orang miskin, Nabi selalu mengabulkan undangannya. Jangan dibalik, kan? Kalau pejabat yang undang datang, kalau yang miskin yang undang ogah. Kalau ekonom besar mengundang, gitu kan, datang. Kalau orang kere mengundang ogah. Nah, ini salah nih. Akhlak Nabi, ingat akhlak Nabi. Buya mau tanya, suara adanya di mana? Di rakyat. Sekali lagi, suara adanya di mana? Buya mau tanya, mana yang lebih banyak, rakyat yang miskin atau rakyat yang kaya? Kenapa kita nggak dekat dengan yang miskin? Sok di pentaan wahai nya meujeun nawe ari anak mah mentana ka bapak mah nya ka batur, urang ge ka kolot ka luhur, ai urang menta kasanya ka bupati laresnya, urang menta ka kolot ka luhur nya wajar we lares henteu ngan. Cuma ada yang perlu dicatat oleh kita. Sebetulnya kalau kita ikhlas datang saja, say hello, kan, ke kampung ini kumaha darama gitu layat. Kalau menurut Buya enggak sih, enggak setiap kita datang silaturahmi lalu Pak Lurah saya minta enggak, coba datengin kalau udah tidak percaya. Pahami oleh kita. Jadi kita harus rajin silaturahmi. Ya, itu kunci pembuka semua akses kebaikan.
penutup semua akses keburukan. Silaturahmi bisa panjang umur, silaturahmi bisa gampang rezeki. Silaturahmi datang, ya. Sedikitnya kalau Pak Lurah yang datang, ya ingat mau nyuguhin nggak? Pasti di Bahanan Pak Lurah sekarang datang. Lalu andai kata mereka fakir miskin tidak punya apa-apa, Pak Lurah datang ke rumah saya, iya silaturahmi kepada saya, iya, apa yang akan tertanam dalam hatinya? Cinta. Orang mulia kan kalau datang kepada orang hina, di hati orang hina itu akan terbersit bersemayam cinta, simpati. Kalau sudah simpati kan, ini Pak Lurah mau manggung lagi katanya, siap. Itu banyak yang punya jabatan tinggi tanpa duit, banyak kok. Banyak. Makanya Buya suka aneh, kok ada pejabat-pejabat yang ingin dipilih sama rakyatnya tapi tidak mau silaturahmi sama rakyatnya. Ada silaturahmi tapi udah dekat-dekat pemilihan, salah. Salah. Kan gitu, ya. Ada ustadz di daerah anu datengin sama kita, ngobrol dengan Pak Ustadz, ya, ajak kerjasama. Apalagi ulama-ulama besar, minta doa barokahnya. Harus sering datang, insya Allah harus sering. Ini kunci. Karena kata Nabi, orang yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya apa? Silaturahmi. Ya. Nanti dirubah di Lauh Mahfud, yang umurnya mau 50 tahun ditambah, bisa ditambah 40 tahun tuh jadi berapa? Jadi 90 tahun. Ada pertanyaan, kan takdir itu sudah ditentukan, ya, tapi ada dua. Takdir itu ada dua. Satu ada takdir mubrom. Apa? Mubrom itu apa? Ini takdir ada di dalam ilmu Allah. Ada di dalam, tidak dituliskan di Lauh Mahfud. Karena tidak mungkin makhluk bisa menuliskan apa yang ada dalam pengetahuan Allah. Ini yang pasti tidak dirubah. Kedua, ada takdir yang mu'allaq. Apa? Apa mu'allaq? Mu'allaq itu adalah yang dikait-kaitkan kepada faktor penyebab. Ini ditulis di Lauh Mahfud. Maka para malaikat petugas Allah kalau mau mengeksekusi selalu begini. Lihat apa? Lihat Lauh Mahfud. Kenapa? Takut ada perubahan. Malaikat malakal maut mau mencabut nyawa sehari berapa puluh kali kata Nabi. Nengokin lihat Lauh Mahfud, kan? Kenapa? Saya sudah tahu bahwa si ini orang matinya hari anu, bulan anu, jam sekian, sebabnya sekian. Tapi ketika mau eksekusi, lihat lagi, sampai mau mencabut, lihat lagi. Apa? Karena itu bisa berubah. Ini yang difirmankan oleh Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u, Allah menghapus sekehendak. Menghapus apa? Catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Wa yuthbitu, dan Allah menetapkan lagi takdir baru sekehendak juga. Dan apa yang bisa merubah itu? Diantaranya silaturahmi. Apalagi yang bisa merubah? Diantaranya doa. Ad-doa la yaruddul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Loh, doa bisa merubah? Iya, maksudnya merubah catatan yang ada di Lauh Mahfuz. Karena takdir ada dua tadi. Nah, pahami oleh kita semua. Nah, banyak silaturahmi, walaupun dengan say hello.
para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kepemudaan, WA punya kita. Gimana sehat? Tanyain. Gimana sehat? Gimana sehat? Ditanya gitu sama Pak Lurah, bahagia. Ya, itu. Datengin oleh kita kali-kali datengin keliling, jalankan ini, insya Allah kita akan bakal banyak yang mendoakan kita, akan membekas di hati kita. Kalau kita mati akan kehilangan mereka, seperti kita juga kehilangan sama orang yang sering datang ke kita, sering memperhatikan kita. Kalau kita sakit nengok, sering menghubung kita. Begitu meninggal dunia kan kita kehilangan, ya kan? Tapi kalau orang yang tidak pernah ada kontak dengan kita, tidak silaturahmi kepada kita, dia mati, kita kehilangan enggak? Enggak. Sama, rakyat kita kepada kita juga sama. Kalau kita tidak pernah silaturahmi ke rakyat, kita mati, lu mau mati mau hidup terserah lu aja, gitu kayak rakyat kita, ya kan? Mereka cuek, apalagi kalau yang membekas di hati rakyat itu kejelekan kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita mati, apa kata mereka? Alhamdulillah, modar sia ini mah. Begitu kan? Ya, sekarang kita kan belum tentu ini bisa manggung lagi, kan? Walaupun kita ingin. Nah, kalau kita ternyata tidak ditakdirkan manggung lagi, apa yang sudah bisa kita lakukan kebaikan yang abadi di masyarakat, hasil kebijakan kita, hasil karya kita, yang ini akan menjadi jariah terus. Kalau kita ternyata ditakdirkan oleh Allah manggung lagi, lanjutkan, teruskan, gitu kan? Kalau kita sudah tidak mungkin lagi karena sudah tidak 3 kali kita jadi kepala desa, siapkan kita program-program yang menjadi jariah kita abadi. Ini ya namanya orang yang akhir jabatannya husnul khotimah. Ya. Alhamdulillah. Kembali kepada yang tadi. Sekarang Buya mau praktek wudhu. Cerita wudhu jadi cerita jabatan deh. Luar biasa nih, kan? Ya. Kalau pakai cincin nanti digini-ginikan. Ya. Oh, cincinnya dikelingking, memang Rasulullah pakainya dikelingking. Rasulullah itu pakainya dikelingking, gitu kan? Bukan karena kekecilan. Enggak. Di kelingking mana? Yang kanan. Tapi kalau mau kerja, mau apa, pindahin ke sini kelingking kiri. Makanya dalam hadis juga Rasulullah kadang menaruh di kelingking kiri. Kalau kita makan dan sebagainya itu kan, pindahin dulu ke sini. Ya? Tapi kalau kebiasaannya di kanan. Nah, lihat praktek wudu. Sini lihat. Wudu tidak memerlukan air banyak. 1 ini cukup. Bukan cuma cukup, ini bisa untuk 10 kali wudu. Gimana? Ini. Coba kita lihat. Pertama-tama kita nyucikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba ada seorang yang membantu. Ini hanya untuk praktek saja. Bismillah, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita pastikan kebersihan tangan ini. Ini belum wudu, ini mukadimah wudu namanya, ya. Coba sekarang bersihkan ini. Bismillah. Ya, kalau pakai ini begini.
bersihkan. Nah, bersihkan gitu kan. Terus ini kedua. Terus ketiga. Sekarang hidung. Nah, dah. Wudu itu rukunnya kan wajah, membasuh wajah, basuh dua lengan tangan dengan sikutnya. Sikutnya harus terbasuh. Mengusap kepala walaupun sedikit, tapi sunnahnya semuanya. Ya. Lalu kaki, ya, dengan mata kakinya. Jangan sampai terlewat. Ya. Telinga sunnah. Ya, setelah ini lalu telinga. Sunnah, tidak termasuk kepada wajib, tapi sunnah. Nah, coba kita lihat. Niat di mana? Niatnya pas membasuhkan air ke muka. Batas muka mana? Ini batas muka nih. Ya. Ini batas muka nih. Jadinya rambut sampai sini. Nah ini sampai sini. Nah, sampai sini nih. Ya. Kalau ada rambut yang jadi di atas di dalam area muka di sini, maka ini wajib dibasuh. Makanya ibu-ibu kalau panjang pas di sini, ayah godegan, gunting. Supaya apa? Supaya gampang basuhnya. Bukan dikesiniin. Kalau kesini malah jadi tidak terbasuh. Karena ada di area wajah, kan? Kalau di luar area wajah, di sini nggak apa-apa sampai sini. Nah, dari sini tuh lihat, sini, ya. Ini area wajah. Nah, coba sekarang niat wudu dalam hati, tidak disebutkan nggak apa-apa. Mengucapkan niat itu ya, merupakan hal yang mustahab yang mendapatkan pahala menurut madhab Syafi'i. Tapi tidak sunnah menurut madhab yang lain. Jadi dalam hati juga, asal dalam hati niat saya mau wudu fardu karena Allah Ta'ala di hati, gitu kan? Udah cukup, ya. Niat sholat juga cukup, niat apa juga cukup, kecuali dalam akad-akadan. Kalau akad harus diucapkan. Masa ankah tuka wazawaj suka, saya nikahkan kamu kepada putri saya. Diem aja. Kenapa kamu diem? Udah di hati. Akan dianggap sah nggak? Enggak. Nggak akan dianggap sah. Gitu kan? Kalau akad-akad harus diucapkan. Kalau yang bukan akad-akadan cukup di hati. Ya. Kalau diucapkan bagus. Ya. Coba. Nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala. Nah, segini. Ya. Gosok-gosok. Kenapa harus digosok-gosok? Agar bersih kotoran, agar ada daki-daki kulit mati tergosok, agar saraf-saraf yang ada di wajah semua bisa hidup. Di sini ada saraf, di sini ada saraf, ya. Di sini ada saraf, maka harus ditekan, ya. Semua ada saraf, ya. Jangan sampai keburu bengok, kan banyak keburu setruk. Oh setruk sekarang, terus mau sembuh apa? Katanya diterapi. Gimana cara terapinya? Katanya di sini diangetin, digini-gini. Kenapa tidak setiap wudu kamu begitu? Andai kata wudu kamu bagus menurut ajaran Nabi, kamu tidak akan terkena setruk. Digosok-gosok. Nah ini yang wajib. Yang kedua, yang ketiga semua sunnah. Yang wajibnya ratakan dulu. Ibu-ibu kalau wudu jangan sampai ada lipstik, jangan sampai ada bedak yang nempel di sini, karena air wudu yang sah, ingat, air wudu yang bersih, tidak ada campuran, walaupun campuran itu suci.
Ini kan bedaknya suci, tapi kan kalau kita wudhu air ini jadi bercampur dengan bedak. Makanya kalau wudhu bersihkan dulu pertama kali bedaknya dan lipstiknya, barulah wudhu, begitu. You understand? Yes. Ini sekarang yang kedua. Lihat, ibu di sini. Ini yang keberapa? Sunnah yang kedua. Ketiga. Bagaimana kalau satu kali sah wudhu? Sah. Apalagi kalau mengejar berjamaah. Ini sudah masuk berjamaah ini di masjid. Jangan 2 kali 3 kali. 1 kali. Tidak boleh. Kenapa? Karena mengejar sholat berjamaah jauh lebih bagus, lebih utama ketimbang wudhu 2 kali 3 kali. Jadi kalau kelihatan ini sudah Allahu Akbar, sudah berjamaah di masjid, wudhunya 1 kali, set, gan sekali. Tidak digosok-gosok, ini kan namanya darurat. Ini sekarang wudhu sempurna. Dia bilang wudhu sempurna. Kalau darurat nggak masalah, karena menggosok-gosok tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Sekarang tangan. Ya, tangan tuh. Nah ininya digini-gini kayak supaya air masuk. Nah ini dibersihkan, gak akan ada kotoran di sini. Makanya orang Islam itu orang yang sangat aman dari penyakit, dari penularan penyakit. Sehari-harinya wudhunya 5 kali kok. Adakah agama lain yang wudhunya 5 kali? Apa yang diriskankan ketika ketemu dengan orang Islam? Apa yang diriskankan ketika berjabatan tangan dengan orang Islam? Setiap hari minimal 5 kali dibersihkan wajahnya semua, mulutnya dibersihkan. Yang kedua, ya. Ketiga, nggak usah banyak-banyak. Yang penting yang jadi asal ada aliran, namanya sayalanul ma. Nah ini aliran air. Kalau dielap nggak sah karena nggak ada air yang ngalir. Wudunya nggak sah, harus ada aliran walaupun sedikit. Ayo perhatikan. Terlalu banyak. Nah, sekarang lihat ini apa? Musab cukup segini cukup. Di sini cukup. Di sini cukup. Ini aja cukup. Ini cukup. Sah. Tapi tidak sempurna. Yang sempurna adalah rambut bagian depan dan bagian belakang. Ini rambutnya maaf panjang. Gara-gara corona. Kenapa gara-gara corona? Baru Buya seumur hidup sekarang panjang segini. Sebetulnya setiap tahun kalau umroh gundul. Kalau haji gundul. Umroh setahun 2 kali. Belum hajinya. Ya kan? Gundul. Jadi jarang ada rambut panjang. Gara-gara corona. Nggak haji, nggak umroh. Ya ini seperti gini. Ini gara-gara corona nih. Menunggu umroh. Nah sekarang lihat ini. Cara membasuh mengusap kepala. Tuh. Ya, caranya begini. Tuh lihat, caranya begini ya. Kayak begini. Nah, kalau tidak panjang, enak. Jadi begini, terus beginikan. Kalau tidak panjang, kalau panjang semuanya harus ke bawah. Semuanya harus ke bawah. Setiap lembar rambut yang terusap, semua dosana murudul. Masya Allah.
Ya. Jadi semuanya, ya, semuanya. Tuh. Sekarang apa? Telinga sunnah. Tuh, cara membersihkan telinga. Nah, lihat. Luarnya, dalamnya digosok-gosok. Di telinga ini ada saraf. Makanya ada terapi dijewer, digoengkeun, ya. Makanya yang dulu lagi kecil sering digoengkeun bagus. Digoengkeun, gitu kan? Bagus. Ternyata dokter sekarang banyak yang terapi dari telinga. Oh, pantesan dalam Islam. Waduh, Islam itu ternyata jauh lebih dulu berbicara kesehatan dari akarnya dan ketimbang hasil penemuan penelitian dalam ilmu kesehatan yang mutakhir. Coba bayangkan, ya. Satu. Lihat. Terus setelah itu kaki, adapun punduk, leher ini, ya, sebagian ulama mengatakan tidak sunnah, tapi bagus. Bagus. Kenapa bagus? Karena kalau diusapkan air ke sini itu bikin seger. Dan di sini ada saraf. Kalau diremas-remas bisa hilang vertigo. Apalagi yang suka lihat HP, cobain begini, pakai dengan air wudhu, ditekan ini, lalu dengan tangan kiri tekan ke sini, gitu tuh, mijitan sorangan, rasain, sehari 5 kali hilang itu, jangan, suka jangan ke sini, dari sini, pakai air. Makanya Imam Ghazali menganggap ini bagus. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan tidak sunnah, tidak apa-apa. Kita lihat dari sisi kesehatan aja. Dan jadi seger. Sekarang lihat cara membasuh kaki. Ya. Nah, dari atas sini bagusnya. Jadi dia tuh tinggal. Ya. Tuh, cara pakai kelingking, cara ngebersihannya tuh. Dikait pakai kelingking tuh. Dikait, ya. Tuh. Bagusnya sampai sini sunnahnya. Nah, sah 1 kali sah. Kedua kali sunnah. Pokoknya sampai mana mata kaki. Ya. Di kaki ada saraf-saraf. Ingat, kalau digoyangkan sarafnya itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan tubuh. Makanya ada totok. Kenapa kita tidak remas-remas sama kita aja tiap wudhu? Kan? Di sini kan suka ditotok dengan kelingking, tarik. Subhanallah, kalau tiap hari begini terapinya, ya, kita nggak usah mikirin ditotok. Beres. Ini cara wudhu yang sempurna. Yang tidak sempurna cukup 1 kali. Ya.
Yang tidak sempurnanya cukup 1. Ini yang sempurnanya. Nah, praktek wudu yang sempurna seperti itu. Tidak digosok-gosok, sunnah. Kalau darurat, cepat, nggak masalah. Yang penting air kena. Tidak boleh ada yang menghalangi. Cet. Tinta, kalau tinta na peang, sekedik itu masalah. Tapi tinta na kanal, gosok-gosok gelap. Ya. Nah, karena tidak boleh wudu kalau ada yang menghalangi. Saya pakai perban, saya pakai Handy Plus, Tenso Plus, umpamanya buka dulu. Tapi ini kan luka, umpamanya harus ditambal dengan tayamum. Harus ditambal dengan tayamum. Tapi kan kalau dibahas sama Buya segalanya, ya harus 1 minggu lah. Ya, baru bisa praktek semua. Jadi ini harus usul, setiap tahun bisa pesantren, gitu kan? Harus usul, silakan usul ke Bapak Kadis ya, Kadis PMD. Bapak ingin 1 tahun sekali, biar saya bertambah pengalaman, bertambah ilmu, bisa silaturahmi. Kira-kira 1 tahun berapa kali kumpul kayak gini? Semua kepala desa? Enggak, kan? Masya Allah. Dengan pesantren mungkin kumpul ada, tapi beda suasananya apa, arahannya kemana, kan tidak sama. Ini kita sama-sama fokus membenahi diri, mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan? Nah, maka lain keberkahannya. Coba lihat, pas waktu datang dengan sekarang, silakan difoto, pasti beda. Sekarang sudah bercahaya. Ini wajah-wajahnya sudah bersinar, cahayanya, subhanallah. Istri-istrinya pasti kaget nanti. Bebek saya kok sampai auranya hebat begini. Suami saya hari ini kan datang kan? Hari-hari ini datang, ya kan? Coba teleponin, harus datang. Bebek-bebek kita harus datang. Kita akan berbicara tentang apa? Tentang sekitar keluarga, sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekarang praktek sholat. Mari Ibu, Bapak lihat. Praktek sholat, Buya tidak akan sholat, tapi mau memperagakan gerakan. Ya, gerakan sholat. Gerakan sholat. Sholat yang sah, yang penting tutup aurat. Tidak pakai baju, tidak apa-apa. Ya. Tidak pakai mukena, tidak apa-apa. Yang tidak pakai mukena juga nggak apa-apa, kan? Kalau istri pakai pakaian apa saja bisa, asal wajah ini, ya. Ingat, ini dalam sholat boleh ketutup, boleh saja. Tangan boleh ketutup, boleh saja. Tapi waktu sujud, jidatnya, keningnya jangan terhalang. Waktu sujud, selain sujud tertutup tidak masalah. Pakai kaos tangan tidak masalah, pakai kaos kaki tidak masalah. Ingat, ya. Pakaian apa saja, mau putih, mau coreleng, mau apa, boleh. Kan sekarang mau kena macam-macam, ya. Boleh. Laki-laki asal tutup pakai celana komprang, tutup sampai lutut tertutup, sah. Dibuligir, sah. Gak pakai kopiah, sah. Kan? Bahkan kalau sholat di tempat yang di sana dipakai lalu lalang manusia, binatang, seperti jalan raya umpamanya, tanpa alas pun tetap sah. Andai kata di jalan raya itu ada tai kuda dan sebagainya, gitu, sah. Diampuni. Ketika di tempat umum, beda dengan di tempat khusus tidak diampuni itu, kan? Pahami. Lihat praktek sholat, ya, gerakan. Ini kita hanya mempraktikkan gerakan. Kenapa kalau membahas semua rukun sholat? Saminggun, ya, rukun sholat.
syarat sah sholat, syarat wajib sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang sunnah dalam sholat, yang sunnah sebelum sholat, yang sunnah setelah sholat. Nah, panjang, seminggu. Ya, cara gerakan sholat. Kaki kalau perempuan lebih bagus rapat, kelek, ketek terus lebih bagus rapat. Jadi begini kalau perempuan mah nanti begini terus begini sampai sujudnya ini juga begini, keleknya tertutup begini, kan? Kalau laki-laki terbuka, utamanya kaki terbuka. Segimana ukuran terbuka? Segimana? Seukuran lurusnya badan kita dan ini apa? Bahu segini. Ukurannya segitu, bahu segitu, ya segini. Nanti kalau ada teman kita ke sini, pas kena, ya ininya juga sama, rapatnya, ya kan? Kenapa harus dibuka? Untuk keseimbangan. Karena kalau begini nggak seimbang, apalagi nuliuran, nggak seimbang. Buka. Terlalu buka, ini juga ini mubazir, menghabiskan tempat, kan? Seimbang, ya. Seimbang. Lihat cara gerakan sholat. Laki-laki dibuka ketek. Allahu Akbar di sini. Allahu Akbar itu, nah di sini nih. Di sini pas di sini nih. Ya. Lihat di sini. Allahu Akbar di sini. Bukan gini. Allah bukan gini, tapi di telapak tangan ke Ka'bah. Segini. Maksudnya bukan harus dikenakan begini, enggak. Ukurannya segini, jangan terlalu belakang. Bisi semplak. Jangan, segini aja. Allahu Akbar. Ditaruh di sini. Lihat. Di hanapeun dada luhureun bujal. Luhureun bujal. Telunjuk dan jari tengah diginikan. Nah, lihat. Ini dikunci ke sini. Nah, ini begini. Ini yang bagus. Yang bagus begini. Awas, bukan begini. Awas, jangan begini. Bukan di sini, di dada. Salah. Di sini dada salah, ya. Tapi di sini rapat. Di bawah dada, di atas bujal. Nah. Terus sekarang mau pindah ruku. Allah di sini juga taruhnya. Allahu Akbar. Posisi punggung rata. Ini tekan, jangan ditahan. Kenapa? Karena di sini ada saraf. Kalau ditekan ini bikin sehat badan. Coba dikirkeun saraf ieu. Kenapa sholatnya tidak begitu? Sehingga kita sehat. Atau sholatnya kieu. Sholatnya gini. Tekan, ya. Sami Allah itu ke sini lagi kembali. Sami Allah liman hamidah, taruh di sini. Sami Allah, bukan begini. Awas, kan? Bukan gini, bukan. Itu mah sifat. Sami Allahu liman hamidah. Jangan dikuplak-kaplek. Jangan. Taruh di sini. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud banyak yang melakukan kesalahan. Ini dalam mazhab Syafi'i udah batal. Apa? Suka menggerakkan kaki, menggeser-geser. Ya? Gitu kan? Itu awas. Atau singsatkeun seeutik. Jangan. Ingat,
Awas itu, perhatikan ya. Sami Allahu liman hamidah, mau sujud langsung sujud, maka posisi kaki agar nanti tidak dirubah-rubah dari awal harus seperti itu. Kalau di awal segini, nanti pas mau sujud, nanti kita ingin buka. Tapi kalau dari awal sudah segini, gitu kan, kita tidak usah menggeser-geser lagi. Ya, sudah seimbang, ya. Sami Allahu liman hamidah, dan terus kan sujud. Nah, tinggal langsung sujud. Cara sujud yang bagus. Cara sujud yang bagus bukan tangan duluan. Tikusruk ke tangan kompreng, tangan lulus. Tikusruk ke yang towor. Sekali sholat huntu geus beak. Coba rekumaha. Maka harus kuat. Caranya ini dulu tuh, mau sujud. Lutut dulu, baru tangan dua. Setelah tangan dua, baru jidat dan hidung. Ini pantat di atas, tidak boleh begini. Mana? Kaki kedah ke atas. Ingat, apa ini? Punuk ditekuk. Harus saberatna mastaka, saberatna tubuh. Coba rasakan, itu penyakit kepala, jangar dan sebagainya akan hilang. Ini ditekuk, samerenahna, si punuk ditekuk, nah dikitukan. Kan suka ada gerakan gini, suka ada kan? Kenapa tidak di bawah? Ini ditekan, enak gak kalau lagi jangar ditekan? Kenapa tidak lama sujudnya? Ini terapi kesehatan. Maka dalam keterangan solu tasihu, kamu harus sholat maka pasti sehat. Saya suka sholat tapi tidak sehat-sehat. Salat kamu tidak benar. Salat kamu tidak benar. Maknya terus sholat dekil. Nah, ge sholat eta tarana segede long. Bencenur si orang tarik teuing, gancang teuing gitu kan. Nggak belendung karena tembok. Yang benar, yang benar. Nah, ketika naik, hati-hati. Banyak yang melakukan kesalahan. Apa? Gini, satu yang melakukan kesalahan ketika naik diangkat lagi tangan. Tidak boleh. Ngangkat tangan setelah sujud itu hanyalah setelah tasyahud awal. Kalau bukan tasyahud awal, tidak boleh diangkat tangan. Langsung taruh di sini. You understand? Yes. Tidak, ingat, tidak diangkat atau sujud kecuali sudah tasyahud awal. Cara duduk tasyahud awal yang bagus begini. Lihat, begini. Ya. Ini yang bagus, ditekuk. Kenapa? Ingat di sini ada syarat. Kalau dilatih ditekuk itu semua akan menjadi kesehatan badan. Allah. Nah, lalu dari sujud mau berdiri disunnahkan jalsah khafifah. Duduk yang ringan sebentar, qasira sebentar. Lihat Ibu. Ya, dari sujud nih, dari sujud mau ke atas, ya, posisi tangan dalam sujud pas pundak, ujung tangan ini pas pundak, jangan rapat begini, dibuka dikit, ya, paham? Ininya kakinya lihat, si jarina harus kieu, dicentangkeun, dikitilepkeun, dikenging kieu, sujud teu meunang kieu. Awas sujud kepada dia. Kudu kieu. Paham?
Nah, lalu mau berdiri, bagusnya begini. Allahu Akbar. Ya. Itu bagusnya. Ya. Walaupun sah langsung dari sujud Allah sah, tapi itu tidak bagus. Nanti ia bisa compare. Besok suruh deui wae. Kamari geus coplok hiji huntuna. Bisa jadi 5 coplokna gitu kan. Kumaha tuh? Ya, duduk dulu, istirahat. Baru berdiri. Nah, kan? Allahu Akbar. Jelas? Tasyahud akhir. Walaupun duduk mah bebas sebetulnya. Dalam sholat duduk bebas, mau begini, mau sila begini, sah saja. Ingat sah. Kecuali apalagi yang punya uzur sakit. Kamu sakit mah duduk begini aja sah, kan? Ini kan berbicara yang utama, yang sehat, kan? Tasyahud akhir begini. Tilep. Tapi posisinya jangan sampai marial dadanya, karena dada harus menghadap kiblat. Kalau jadi begini, ini orang belum dapat ADD nih. Saya harus bayar duluan, ADD belum cair. Nanti cair, tenang nanti cair. Itu sudah kepastian. Jangan sampai marial sholat. Ya, awas. Ulah marial. Kalau sakit nggak apa-apa, ininya nggak usah ditilep karena menilahkan jari jemari itu hukumnya sunnah dalam tasyahud. Kalau dalam sujud wajib. Kalau dalam tasyahud sunnah. Paham? Ini sakit ini ya begini aja kalau sakit. Daripada marial dikieukeun jadi marial itu. Jadi keluar dari kiblat. Kalau keluar dari kiblat batal seketika sholatnya. Sholat kita batal karena keluar dari arah kiblat. Kuduna ka ditu nah jadi ka dieu. Kan? Bisa dicurigai, wah Pak Lurah can dapat ADD itu. Kan? Jelas? Dah, tangan ditaruh di sini. Ulah dikahandapkeun kieu. Ujung tangan harus ada di ujung lutut. Tidak boleh dilebihkan begini. Bukan berarti batal, tidak batal. Tapi bagusnya di sini. Lalu ketika tasyahud langsung tangan kanan dikepalkan, kecualikan telunjuk. Gini. Tasyahud akhir nih, ya begini. Ini ingat. Baca tasyahud nanti ketika baca asyhadu alla ilaha illallah gerakan telunjuknya illallah mengisyaratkan tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, kan? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini isyarat la ilaha illallah, ini isyarat muhammadur rasulullah ditempelkan ke sini. Ditempelkan ke sini, ya. Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus begini sampai akhir. Jangan dikebawahin lagi sampai akhir. Ini dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab yang lain digerak-gerak. Dalam madhab yang lain digerak-gerak. Ingat, sebetulnya hadisnya itu juga. Cuma memaknai lugoh Arabiyah tidak sama. Karena ada dua versi. Versi pertama hadis itu maknanya menggerakkan. Kalau menggerakkan satu kali. Kalau dalam versi bahasa Arab yang lainnya ini artinya menggerak-gerakan. Kalau begitu lebih dari satu kali. Dan boleh kita mau ngambil madhab yang mana silahkan, kan? Ya, paham? Lalu setelah selesai baca assalamualaikum. Assalamualaikum masih di depan wajah kita. Jangan assalamualaikum, bukan. Harus assalamualaikum warahmatullah.
Balik lagi ke depan, assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullah ke kanan, warahmatullah ke kiri. Assalamualaikumnya posisi depan, bukan gini. Assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Paham? Dah. Sekarang Buya ijazahkan kepada semua praktek wudhu yang benar dan praktek sholat yang benar. Ajaztukum. Buya ijazahkan kepada semuanya, ya. Ucapkan qabiltu ijazataka. Saya terima ijazahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Praktekkan. Ini mahal sekali karena Buya juga dapat ijazah dari guru langsung yang bersanad sholatnya sampai Rasul, karena Rasul pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat gimana. Jadi sahabat melihat gerak-gerik sholat Rasul. Sahabat diajarkan lagi kepada muridnya. Muridnya lihat sahabat. Tuh, tabi'in itu. Tabi'in punya murid, tabi'in lihat tabi'in. Terus harus begitu. Jadi jangan dari buku. Oh begitu. Ini ijazah, ini penting. Alhamdulillah.